salah satu tim ekspor Kendari Damar, kita sama-sama dia mencium bahwa di situ ada infus. Dalam hatiku begini, kenapa mesti ada bau infus sedangkan ini sudah puluhan tahun tidak digunakan? Ketika saya ikat air begini, perempuan di sini. Ketika saya begini, dia lagi masak sayur tuh ambil tuh. Tiba-tiba ada piring di sini nih. Tangan itu haus sekali. Kayak dingin begitu, Pak. Assalamualaikum. Tiba-tiba langsung kursi goyang, kaca nih pukul. Langsung disambut seperti itu. Seperti itu dia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Tovan Channel. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan teman-teman dari tim Explore Kendari. Jadi beliau-beliau ini akan menceritakan pengalaman mereka sewaktu mengeksplor tempat-tempat yang dianggap angker di kota Kendari. Bagi teman-teman yang baru bergabung, tidak ada salahnya untuk mengklik tombol like dan subscribe supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tovan Channel. Oke, kita langsung saja. Bagaimana, Bang? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Siapa tahu ada pengalamannya, Bang, waktu Apalagi kan pengalaman ekspor. pengalaman ekspor. Ekspor dulu kemarin sama tim, tentang kejadian-kejadian di THR. THR ini di tempat hiburan rakyat kemarin. Taman. Kemarin dijadikan kayak tempat-tempat hiburan rakyat, pameran segala macam. Di situ kita coba ekspor sama teman-teman tim ekspor. Begini, itu kan sudah lama di situ kita tanya-tanya soal warga apa segala macam. Dan di situ memang ada sesosok gaib. Pada waktu kita masuk di dalam itu, sebenarnya kita tidak tahu. Dia bawa di situ katanya ada sesosok gaib katanya. di THR ini. Di THR. Ada salah satu gedung, bukan gedung tua, sebenarnya dia gedung baru, tapi sudah terbengkalai dan terbongkar pada waktu kita masuk di situ. Nah, pada waktu kita mau menuju ke situ memang suasananya aneh. Suasana dia agak aneh apa segala macam. Mungkin faktor tempatnya memang mereka. Entah, tapi mereka tidak mengganggu. Kita coba apa segala macam, terus kita telusuri. Ada beberapa tempat kita telusuri apa? Rumah-rumah adat. Kan di sana modelnya rumah adat dia. Di THR itu, rumah adat. Kita telusuri. Memang di situ memang agak seram memang karena sana di situ kosong. Dan satu lagi sama-sama Sul di situ pada waktu di situ di kantor camat kosong, masuk dalam THR. Masih dalam THR itu kantor camat di situ kosong. Memang suasana situ agak mencekam juga. Ya, hawa aja. Yang hawa panas atau segala macam. Sampai ini salah satu tim ekspor dari Sul, dia itu sempat itu katanya kemasukan. Sampai saya jujur saja saya enggak tahu bahwa dia itu mau, sampai saya terus jalan. Nanti mereka tunggu dulu. Ada kemana kita masukkan. Berarti seram juga, Bang. Iya, seram di situ. Berarti ini awalnya ini THR, taman hiburan rakyat, maksudnya rumah adat yang sudah tidak digunakan lagi. Ya, di situ di pojokannya rumah adat, ada juga kantor camat. Jadi di situ semua rumah adat yang di Sulawesi Tenggara, di situ mulai dari Tolakannya, mulai dari Wakatobinya, semua di situ diarahkan ke sana. Nggak tahu kenapa bisa terbengkalai. Iya. Katanya di situ tanah sengketa katanya antara pemerintah dengan pemiliknya. Ceritanya yang berkembang di situ. Konon ceritanya di situ. Sampai padahal itu di tengah kota. Di situ di tengah kota dia sampai dijadi sarang hantu lah. Tapi ada tidak yang dilihat waktu itu? Sabar, ini waktu jalan ke THR ini kira-kira jam berapa? Kita situ masuk. Biasanya mengeksplor itu jam-jam berapa, Bang? Jam 10 ya? Enggak. Jam di atas dari jam 12. Itu kalau jam 10 itu kita prepare. Sudah jam-jamnya juga, Bang. Tapi memang waktu di THR Sul ini memang sempat dia memasukkan di situ. 2 kali ya. Pas menuju ke kantor camat terus masuknya dengan pulang. Tapi memang serasa berarti kesurapannya sampai parah sekali atau mungkin hawanya memang serasa mistis.
Kita kan masuk gedung tua. Berarti THR ini banyak rumahnya begitu, maksudnya Iya. banyak rumah-rumah adatnya baru dimasuki oleh tim Explore. Tapi alhamdulillah Bang Dik tidak ketemu ada yang muncul tiba-tiba atau Ya alhamdulillah. Enggak ada. Kalau mau Hanya cerita orang-orang. Iya. Mereka sering melihat di situ. Tapi kami tim Explore Kendari. memang ada. Kalau memang dirasakan ada. Iya kalau kita hawa-hawanya rasanya keberadaannya mereka itu maksudnya kita bisa rasa di sana. Iya, Toh? keberadaan mereka. Tapi kan kita tidak mengganggu mereka Karena punya tempat juga. tujuan kami baik, maksudnya datang melihat suasana malamnya di sana situ. Terus ini Bang, saya pernah nonton videonya yang di Rumah Sakit Prayoga. Ini kan Rumah Sakit Prayoga salah satu rumah sakit yang cukup Iya. terkenal di Terkenal. Kendari yang sudah lama kosong. Jadi itu bagaimana Bang ceritanya? Itu kayaknya seru Bang. Ceritanya itu bagaimana? Di Rumah Sakit Prayoga ya. Kebetulan saya di situ pertama saya masuk. Pada situ mereka 2 kali masuk. Tetap saya pertama. Oh, 2 kali. 2 kali, tetap saya pertama. Maksudnya masuk pagi, masuk malam atau? Malam. Enggak, tetap malam. Jadi 2 kali. Enggak, begini. Kita masuk malam sekitar jam 12:30 kita masuk malam di situ. Tapi sebelum kita masuk di situ malam jam 10 itu kita sudah di depan di situ. Sudah Tapi depan. kita tidak masuk di dalam. Dari jam 10 kita masuk sambil bercerita sama Satpam. bukan sama orang-orang yang di situ, yang penjual-penjual di situ. Oh, yang jaga di Iya, yang jaga atau yang menjual ke situ Oh, tidak yang ada yang jaga, menjual. situ Oh, kosong. Jadi yang menjual di situ, orang yang menjual itu dia start dari pagi sampai jam 11 malam. Jadi kita bercerita dulu, tapi memang dia di situ ceritanya itu sudah menegangkan. Kita juga sangat masuk tidak karena Iya. faktor berarti sebelum action kita sudah Iya, sudah dibumbui, dibumbui. sudah tapi memang pikiran sudah Nah, melayang-layang. kita coba dulu mendengar ceritanya bahwa di situ katanya hati-hati dengan kursi roda. Kursi roda. Kursi roda. Ah, di situ karena dia katanya waktu itu pernah meminjam itu kursi roda. Ketika dia meminjam apa segala macam, dia itu terganggu dengan faktor bunyi-bunyian itu di kursi roda. Dia goyang sendiri dan itu memang dia nyata, dia bilang. Kita juga faktor itu sempat ciut. Masuk tidak. Kita coba masuk dengan keberanian kita 4 orang. Masuk ketika salah satu tim Explore Kendari Damar, kita sama-sama dia mencium bahwa di situ ada infus. Dalam hatiku begini, kenapa mesti ada bau infus sedangkan ini sudah puluhan tahun tidak digunakan? Jadi tercium Mencium itu bau infus. Ketika Damar beri salam, assalamualaikum, tiba-tiba langsung kursi goyang, kaca nih pukul. langsung disambut seperti Bisa seperti itu. Jadi kita juga dengan juga cerita-cerita warga. Jadi kami tidak berani dulu. Di situ pada waktu kita beri salam masuk, Ini yang masuk pertama. Iya, masuk Yang pertama. ya. kita coba untuk masuk, coba masuk untuk pertama, kita 4 orang itu sudah disambut dengan hal yang gaib, hal yang aneh. Yang hal-hal yang memang kita tidak minta. Iya. Tapi Pada waktu itu pas kita mau masuk di situ, di depan kita kan ada kursi roda tapi yang di balik kaca. Di situ memang berarti nampak kursi roda. nampak memang dia kursi roda pada waktu itu. Pas kita mengucapkan salam apa segala macam, di situ memang betul dia sih. Wah, ternyata betul ini kita cocokkan dengan ceritanya ini ibu yang di situ memang Ketemu. ketemu. Itu kursi roda goyang-goyang, Dan kaca dipukul. Jadi ini maksudnya ini alhasil kita pulang. berarti Iya. berarti malam pertama gagal. Malam pertama gagal. Malam pertama gagal. Dan malam Terus pertama Penasaran lagi, lanjut lagi malam. penasaran dua besoknya apa segala Malam macam. berikut. Karena kita hanya 4 orang, karena waktu itu anak tim Explore ada kegiatan lain. Ya pas pulang kita ketemu mereka, kita bercerita kayaknya kita tidak bisa 4 orang. Jadi ini kan tim Explore ini seperti halnya kayak channel Bucin TV, sang Explore. Kan setahu saya itu mereka itu masuknya sendirian. Jadi kalau ini Explore Kendari ini bareng tim masuk atau Waktu pertama memang kita pakai tim, karena mungkin awalnya kita mungkin untuk pengenalan terus sambutan dari netizen apa segala macam bagus tidak, kalau kita ternyata mereka komen apa segala macam, ternyata kita terpancing, harus sendiri kita buktikan. Di video itu mereka bilang begini, kok
kok rame begitu jauh jadi tantangan mungkin. jadi tantangan. Jadi kita coba bicara sama tim teman-teman, coba deh untuk yang video berikutnya sampai sekarang. Dan itu terbukti memang, mulai dari gudang, mulai dari rumah kosong, dan sampailah ke TPU Ponggolaka penguburan. Itu sadis, dia masuk sendiri sampai ke kuburan Bang, ini explore di situ memang. Itu kalau di TPU penguburan itu kita nggak bisa bilang itu seram apa segala macam, karena itu sudah tempatnya. Adapun di situ ada penjual makanan rame, tetap di penguburan situ tetap akan seram. Itu tim ekspor sendiri memang masuk sendiri. Tapi itu urus izinnya. Nah itu kita tetap pagi kita urus izinnya, dan alhamdulillah kepalanya di sana yang penguburan atau segala macam mereka sambut, dan mereka minta bantuan sama tim ekspor Kendari bahwa di sini katanya soal penerangan lampunya, jadi di situ makanya jadi kita coba untuk di YouTube-nya kita itu tentang penguburan Ponggolaka itu kita coba berbicara bahwa kita menyampaikan bahwa di situ tolong dibantu tentang penerangannya segala macam. Ini kan secara tidak langsung kita masuk ke kuburan, kita masuk ke istilahnya rumahnya Bang Tom. Iya. Jadi ya begitulah. Wajar. Tujuan niat kami itu baik, maksudnya ingin melihat suasana malam di Ponggolaka situ. Tapi ada tidak kejadian aneh waktu kita masuk ke TPU ini? Ada setan bersih. Tapi memang waktu itu pas itu mungkin ada di part 2 segala macam. Iya. Kalau mau dibilang ada orang bersin di tengah-tengah kuburan situ. Ya. Kan situ kan ribuan katakan hektar kan. Ada berapa hektar di situ, tanah lapang apa segala macam. Kalau di situ samping rumahnya warga, kalau ada yang bersin, nah itu hal yang wajar. Masuk akal. Masuk akal. Tapi kalau di tengah-tengah kuburan ada yang bersin, itu pertanyaan. Iya. Tapi itu mungkin yang penting intinya kita mungkin mereka mau tunjukkan bahwa kita ada. Iya, kita ada. Berarti mereka mau tunjukkan eksistensinya kalau mereka di situ ada, Bang Di. Di situ kan pada waktu kalau mengekspor kan sendiri. Pada waktu kita sama-sama di situ para tim itu ada sebenarnya, tapi dia menjaga pintu saja. Tapi kalau mengekspor sendiri di dalam apa segala macam dengan berapa hektar itu ya sendiri, sampai kita bikin par di situ, part 1 sampai part 3 nanti. Nah, terus yang lucunya juga, bukan lucu sebenarnya, antara lucu dan seram. Tapi itu memang kenyataan, dan saya kebuktikan sendiri di sini sampai saya lihat apa segala macam. Terus ada yang beri salam di situ. Tapi saya bilang, ini yang baik mungkin. Ya itu hal-hal yang wajar kalau yang begitu kan. Nanti kita mau pulang mau mogok. Sampai mogok. Kita dorong kayak diganggu lah, dijahit gitu. Tapi alhamdulillah kita pada waktu diganggu apa segala macam, kita sudah langsung saya niat apa segala macam, saya tidak ganggu. Intinya saya niat baik sih. Niat baik, maksudnya kita datangkan dengan niat baik. Terus ada lagi tidak pengalamannya sewaktu mengeksplor? Ini tadi Bang bilang ada sampai berpart-part, berarti ini channelnya Explore ini sudah agak lama memang, sudah banyak juga lah video. Enggak, ini di Explore Kendari baru. Kita channel baru. Sebenarnya kalau channel pribadi ada. Tapi kita coba untuk gabung sama teman-teman segala macam. Ayo deh, kita belum cukup berapa 1 bulan 1 minggu. Dan alhamdulillah yang komen dan segala macam alhamdulillah bagus, masukan rekomendasi dari YouTube juga bagus. Terus yang paling sadis juga ada gudang yang kita masuk. Gudang tua itu zaman Belanda, gudang rotan Bang. Gudang rotan zaman Belanda itu dia di situ sampai siang diganggu dari dia nampakkan itu dia tidak mengenal waktu, mau siang sampai dia dipesan di situ sama warga di situ yang jaga, dia pesan sama yang jaga
yang jaga dia pesan sama anak-anak situ jangan masuk di situ, sampai kan di situ ada yang meninggal teman kantornya di situ waktu masih aktif. Katanya di situ penjaganya dituduh dengan sesosok besar, hantu besar. Tapi kita coba di situ pada waktu kita dengar seperti itu kita angkat tangan. Yang penting itu tujuan kami baik, kami. Tapi alhamdulillah tidak ada. Nah, Iya. jadi kita tantangan setiap ada kita ketemu, setiap kita mengekspor, terus kita ketemu sama warga-warga di situ, mereka sampai jangan begini. Tantangan untuk kita, bahwa kita tunjukkan benar tidak. Nah, Iya. Tapi bagaimana ini untuk kedepannya? Ini kan kalau masalah konten channel yang ke ekspor ini kan sudah banyak Bang. Maksudnya bagaimana ini tim ekspor Kendari melihatnya ke depan? Apa melihat sebuah tantangan atau memang hobi atau bagaimana? Atau bisa dijelaskan? Pertama itu sekedar iseng. Awalnya? Awal iseng. Coba deh bikin. Ternyata ini pada waktu berkembang. Sama teman-teman kita cerita, ternyata berkembang apa segala macam. Tapi untung timnya ini berani Bang, maksudnya Iya. bangun channel ini kan sudah tahu konsekuensinya apa. Iya. Apa yang dihadapi. Tidak, tujuan kami bangun ekspor Kendari ini adalah supaya masyarakat Kota Kendari tahu bahwa tempat-tempat yang sudah terbengkalai, yang bangunan tua, yang entah seperti apa tuh, mereka bisa tahu melalui channel Explore Kendari. Gitu. Tapi ada tidak pegangan Bang, maksudnya ada tidak orang pintar yang ikut dalam tim, jadi kalau ada apa-apa nanti pulangnya bisa ya seperti kita lihat di TV-TV. Rencananya kemarin begitu, terus saya nggak tahu nanti ke depannya, tapi alhamdulillah tapi selama di lapangan kita tidak salah omong, tidak salah bicara, tapi segala macam Tujuan yang baik. Tetap kita percaya memang ada, pokoknya intinya ada yang seperti begitu apa segala, tapi intinya kita tidak mengganggu. Tapi nanti ke depan kita tidak tahu nanti ke depan apa entah kita mau manggil orang yang pintar atau segala macam, istilahnya lebih berani lagi kita masuk entah di mana. Ya apa sih, ada hal lagi pengalaman saya mau diceritakan? Gini ya, ini pengalaman pribadi saya, bukan tentang ekspor Kendari ya. Pengalaman pribadi saya waktu ketika saya masih sekolah dulu. Terus ke sekolah. Iya. SMA. Tahun 70-an ya? SMA ya? Bukan, 70-an. Ke sekolah. Kebetulan begini, ada salah satu sekolah di Kota Kendari. Kebetulan ada teman saya situ guru. Kebetulan dia melaksanakan kegiatan pramuka. Pramuka malam, kebetulan dia panggil saya tuh, bilang gini, sudah ada ini kegiatan pramuka, tolong kamu bantu saya. Kamu bisa? Oh ya bisa. Ketika saya bantu, ketika semua di situ, ketika saya angkat air tuh, ada teman saya perempuan, yang guru di situ, tapi saya kenal juga. Ketika saya angkat air, tiba-tiba dia berdiri, dia bawa kayak apa, belanga tuh, juga belanga untuk memasak. Tiba-tiba ada yang pegang di sininya, halus tangan dia, tuduh saya. Dia bilang gini, "Hei Sul, kenapa pegang saya?" Saya bilang, saya pegang apa? Saya bawa air ini. Ya takut, tiba-tiba karena dekat itu halus sekali tangan itu pegang sini. Di situ saya juga takut, memang. Tidak ada orang? Tidak ada orang, cuma saya dengan dia. Kan begini ya, bisa contohkan cara. Iya. Ketika saya angkat air begini, perempuan di sini. Ketika saya begini, dia lagi masak sayur tuh, tiba-tiba ada pegang di sininya. Tangan itu halus sekali, kayak dingin begitu. Terus saya bilang, kau pegang saya pegang air ini begini. Di situ, merinding bulu saya, takut saya cuma. Ini di hutan atau di sekolah? Di sekolah, kebetulan juga sekolah itu, menurut cerita orang situ ya, kalau malam suasana situ juga angker lah itu sekolah. Gitu. Ya, buat teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk teman-teman bisa berkunjung ke channel teman-teman ini Explore Kendari. Jangan lupa, dan jangan lupa dukungannya untuk channel ini ke depannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tovan Channel dan Explore Kendari tentunya. Saya Tovan dari Tovan Channel mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video.